Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari TT 4411 ingin mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Ika Andika Helantika dengan NIM 1101200096. Selanjutnya. Kenalkan, nama saya Aulia dengan NIM 1101204179. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ramadan dengan NIM 110104238. Baik, topik dari materi kita ini yakni yang pertama itu network topologi, setelah itu subnetting, yang ketiga simple topologi, dan yang keempat itu ARP, yang kelima routing, dan yang terakhir itu simulasi. Network topologi itu adalah tata letak yang menggambarkan struktur fisik dan logis dari suatu jaringan. Fungsi topologi jaringan adalah untuk memetakan berbagai node pada jaringan, termasuk saklar dan router, ditempatkan dan saling berhubungan serta bagaimana data mengalir. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Yang selanjutnya itu adalah IP address. IP address atau alamat IP adalah representasi numerik dari titik di internet di mana perangkat terhubung. Selanjutnya adalah simple topologi. Topologi bus ini termasuk topologi yang simple karena topologi yang sederhana dan juga mudah digunakan karena hanya satu komputer yang bertindak sebagai server dan jaringan. Baik, selanjutnya bisa lanjutkan oleh Abdil. Ya, kemudian topologi ring. Jenis topologi ring termasuk jenis topologi yang paling bagus dibandingkan dengan pilihan jenis topologi bus. Mudah untuk dapat melakukan instalasi baru, memiliki kecepatan aliran data yang lebih tinggi. Jenis topologi yang mudah dirancang, dan adapun topologi star. Kenapa termasuk topologi sederhana? Hal ini disebabkan karena kemampuan dari topologi jaringan star itu sendiri yang cenderung lebih simpel, karena bisa diimplementasikan dengan menggunakan beragam perangkat keras jaringan seperti hub, switch, dan bridge. Kemudian ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat perangkat keras atau MAC dari suatu perangkat dari alamat IP. Ini digunakan ketika perangkat ingin berkomunikasi dengan beberapa perangkat lain di jaringan lokal. Ada sebuah tabel yang disebut change ARP. Tabel inilah yang menyimpan daftar dari setiap alamat IP dan alamat MAC yang terhubung. Semua sistem operasi dalam jaringan IP volume 4 Ethernet menyimpan change ARP. Dan adapun juga routing. Routing adalah metode yang paling umum digunakan oleh para penyedia jasa layanan internet untuk bisa menghubungkan beberapa maupun banyak device, di mana routing ini akan mengirimkan paket data ataupun informasi dari seluruh user yang terhubung dan mengirimkan ke device lain. Fungsi dari routing ini adalah menghubungkan suatu jaringan ke jaringan lainnya yang lebih besar dan luas. Lalu untuk perhitungan IP dengan VLSM, pertama kita urutkan host terlebih dahulu dari terbesar ke terkecil. Lalu kita cari subnet mesh mana yang cukup untuk menampung host tersebut. Bisa dicari dari tabel subnet mesh. Misal pada divisi A kita membutuhkan 64 host dan yang memenuhi itu prefix 25.
karena dapat menampung maksimal sebanyak 126 host. Lalu kita masukkan subnet mask sesuai prefiksnya, yaitu untuk prefiks 25, subnet mask-nya 128. Setelah itu kita cari network address-nya. Karena ini yang pertama, maka dimulai dari titik 0. Lalu untuk broadcast-nya kita ambil acuan terlebih dahulu lewat divisi B. Divisi B memerlukan 28 host. Dan yang memenuhi itu prefiks 27 di mana dapat menampung maksimal 30 host. Lalu kita tentukan network address-nya dengan mencari address prefiks sebelum divisi B, yaitu divisi A yang memiliki prefiks 25. Dan pada tabel didapat 128 dan jadi batas atas untuk network address-nya yaitu 128. Dan kita juga bisa menentukan broadcast address divisi A yang batasnya dari network address divisi B, yaitu di sini 128, maka broadcast address-nya nggak boleh lebih dari 128. Maka lalu kita tinggal kurangin aja 1, maka broadcast address divisi A-nya yaitu 127. Setelah itu kita bisa cari assignable IP-nya, yaitu IP yang tidak terpakai, yang batasnya dari network address dan broadcast address. Cara mencarinya tinggal tambahin 1 di network address dan tinggal kurangin 1 di broadcast address. Maka kita dapat assignable IP-nya yaitu rentang 1 sampai titik 1 sampai titik 126. Selanjutnya kita mulai ping. Pertama kita ping dari divisi A. Buka command prompt, kita coba ping ke divisi B. Divisi B, PC 3 dengan IP address 192.168.10.130. Ping berhasil dilakukan dari divisi A ke divisi B. Selanjutnya ke divisi C. Ke PC 5 dengan IP address 192.168.10.194. Yang berhasil dilakukan dari divisi A ke divisi C. Selanjutnya ke divisi D, PC 7. Yang juga berhasil dilakukan dari divisi A ke divisi D. Selanjutnya ping ke server, dari divisi A ke server. Ping berhasil dilakukan dari divisi A ke server. Selanjutnya dari divisi B. Kita coba ping dari divisi B ke divisi A. Ping berhasil dilakukan dari divisi B ke divisi A. Selanjutnya dari divisi B ke divisi C. Ping berhasil dilakukan dari divisi B ke C, selanjutnya ke divisi D. Ping juga berhasil dilakukan dari divisi B ke divisi D, selanjutnya ke server. Ping berhasil dilakukan dari divisi B ke server. Selanjutnya kita coba ping dari divisi C, PC 5. Kita coba ping ke divisi 1 dengan IP address-nya 192.168.10.2. Ping berhasil dilakukan dari divisi C ke divisi A. Selanjutnya ping dari divisi C ke divisi B. Ping juga berhasil dilakukan dari divisi C ke divisi B, selanjutnya ke divisi D. Ping
juga berhasil dilakukan dari divisi C ke divisi D. Selanjutnya ping ke server. Ping berhasil dilakukan ke server. Selanjutnya kita coba ping dari divisi D ke ABC dan server. Ke divisi A terlebih dahulu. Ping berhasil dilakukan dari divisi D ke divisi A, selanjutnya ke divisi B. Ping berhasil dilakukan dari divisi D ke B, selanjutnya ke C. Ping berhasil dilakukan dari divisi D ke C, selanjutnya ke server. Ping telah berhasil dilakukan dari semua divisi ke divisi lainnya. Selanjutnya kita akses web server di masing-masing PC di setiap divisi, dimulai dari PC 1. Kita klik web browser, lalu klik URL nama kelompok kita. Web server bisa diakses dari divisi 1, selanjutnya dari divisi 2. Kita ketik URL kita. Web server bisa diakses dari divisi 2. Selanjutnya dari divisi 3. Dari divisi 3 juga bisa mengakses web server, selanjutnya dari divisi D. Dari divisi D juga bisa mengakses web server, selanjutnya kita routing table. Pertama kita routing dari router gedung 1. Cara mengeceknya, klik CLI, lalu kita klik Nah, di sini ada C dan S. Untuk S-nya itu berarti statik. Berarti proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Sedangkan untuk C-nya itu berarti directly connect. Artinya router bisa langsung forward paket tersebut. Ini baru dari router gedung 1. Kita lihat dari router gedung 2. Kita ketik show IP route. Selanjutnya di router gedung 3. Sudah terlihat di sini. Selanjutnya kita akan mengecek tabel MAC address di masing-masing switch. Pertama di switch divisi A gedung 1. Kita ketik show MAC address. Di
sini bisa terlihat tabel MAC address-nya dengan tipe dynamic. Dynamic di sini artinya switch akan membuat secara otomatis tabel MAC address-nya. Tabel ini dibuat ketika PC-nya saling bertukar data. Selanjutnya di divisi switch divisi 2 dengan menggunakan command yang sama, yaitu show ini merupakan tabel MAC address di divisi 2. Selanjutnya di switch divisi 3. Tipenya masih sama, dynamic, dan ini merupakan tabel MAC address divisi 3. Selanjutnya switch divisi 4. Ini merupakan tabel MAC address dari switch divisi 4. Baik, segitu presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.